Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 CPNS Gelombang 2 Angkatan 49 yang beranggotakan satu Randi Raharja atau saya sendiri sebagai ketua atau koordinator. Yang kedua ada rekan saya Miranti Orpa Beis. Yang ketiga ada rekan saya juga nama Pak Kelvin Tera Isu. Empat Yohanes Richard Suli. Dan yang kelima Aprilia Rizky Costa. Baik, hari ini kami akan mempresentasikan hasil tugas pada agenda 1 kami pada tugas kelompok, yaitu mengenai analisis isu kontemporer proxy war. Sebelum kami membahas analisis isu kontemporer, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari proxy war itu sendiri. Proxy war itu dapat diartikan sebagai peristiwa saling adu kekuatan di antara dua pihak yang bermusuhan dengan menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga ini sering disebut dengan boneka. Pihak ketiga ini dijelaskan sebagai pihak yang tidak dikenal oleh siapapun kecuali pihak yang mengendalikan dari jarak jauh. Setelah melakukan observasi isu yang kelompok kami temukan di sekitar lingkungan kerja kami, ada dua isu. Yang pertama, ujaran kebencian terhadap presiden, dan yang kedua, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah terhadap peristiwa radikalisme dan terorisme yang terjadi di Indonesia. Dari kedua isu tersebut, adapun isu yang menjadi target kami, yaitu ujaran kebencian terhadap presiden. Setelah mengidentifikasi dan mengenal isu-isu yang ada, kita harus menentukan isu mana yang paling tinggi angkanya untuk dicari solusi penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan isu mana yang harus dicari penyelesaiannya, digunakanlah alat bantu tapisan. Karena kelompok hanya memiliki 2 kasus, maka kita langsung menggunakan penetapan isu dengan metode USG untuk mendapatkan satu kasus yang menjadi fokus perhatian untuk segera ditangani. Melalui alat bantu tapisan dengan metode USG, diketahui bahwa ujaran kebencian kepada presiden merupakan suatu isu yang aktual dan urgen untuk menjadi perhatian agar segera dicari solusinya. Saya akan menganalisis menggunakan metode Fishbone tadi dengan cara menggunakan 4 poin, yaitu surrounding, system, skills, dan juga supplier. Yang pertama, kita akan membahas tentang surrounding. Jadi pada analisis ini kita akan mengetahui sebab akibat, di mana kita akan mempelajari sistem sebab akibat. Di sini kita akan mengambil bahaya ujaran kebencian dan membahas sistem dari surrounding atau lingkungannya. Bagaimana sih timbulnya ujaran kebencian tersebut dan siapa saja? Nah, di sini ada beberapa poin analisis. Yang pertama yaitu poin hasutan. Nah, kadang masyarakat kita membenci seorang tanpa alasan apapun. Bahkan kita tidak pernah tahu siapa dia, tapi ketika kita terhasut dan terbawa secara tidak langsung, kita juga akan ikut tidak menyukai orang tersebut. Seperti kasus pemilihan presiden kemarin. Kemudian prasangka buruk. Prasangka buruk dari lingkungan, terutama mungkin tadi ketidakpuasan yang diberikan oleh pimpinan, itu mungkin menjadi salah satu alasan untuk mereka berprasangka buruk. Kemudian pada skill atau kemampuan, kebanyakan orang yang benci pada presiden itu biasanya yang mempunyai satu efek atau hubungan pribadi secara politik ataupun memang karena operasional. Nah, biasanya orang yang melakukan ujaran kebencian itu didorong dengan skill yang menghuni, terutama dari doktrinasinya terhadap orang-orang di sekitarnya. Dia akan melakukan doktrinasi untuk bisa membenci presiden tersebut. Kemudian terisolasi. Nah, ini merupakan salah satu kebiasaan di mana dia jarang bersosialisasi dengan masyarakat luas. Biasanya dia selalu menutup diri untuk menerima pandangan dari orang lain, sehingga dia selalu merasa paling benar. Nah, kemudian kita analisis dari sistem-sistem yang berjalan.
banyak orang yang melontarkan kebencian itu karena adanya saingan dari haus kekuasaan antara satu dengan yang lainnya. Maka dia akan melakukan apapun untuk mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa dialah yang paling baik. Maka dari itu, dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Kemudian poin berikut yaitu kekecewaan, di mana kekecewaan ini timbul akibat ketidakpuasan tadi. Mungkin ketika dia bekerja sama dengan presiden, tiba-tiba timbulnya ketidakpuasan, maka dia akan beralih dengan melontarkan ujaran kebencian. Yang terakhir kepada supplier, di mana kebanyakan dilakukan untuk mencari sensasi. Mungkin karena sumber daya yang tidak mencukupi, dia tidak berpikir panjang untuk apa yang akan terjadi setelahnya. Yang terpenting, dia melakukan ini untuk mendapatkan eksistensi. Dan kemudian pada poin yang terakhir yaitu dengan pendekatan insentif yang tidak cukup. Ya, ini berkaitan dengan ekonomi. Kebanyakan supplier memang mencari orang-orang yang mempunyai ekonomi yang tidak berkecukupan agar mudah mengajak orang-orang ini masuk dan ikut dalam kelompoknya. Maka akibatnya akan menimbulkan ujaran kebencian. Nah, itu analisis menggunakan Fishbone, di mana ada penyebab dan akibatnya yang kita lihat dari seberapa detail sih hal itu bisa ditimbulkan dan sebagaimana cara penyelesaiannya. Penyebab utama terjadinya ujaran kebencian dan isu radikalisme. Untuk ujaran kebencian terdapat faktor eksternal dan faktor internal yang menyebabkan terjadinya ujaran kebencian. Hal-hal yang menyebabkan ujaran kebencian dari faktor eksternal adalah pengaruh dari lingkungan, kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan masyarakat, maupun faktor kemajuan teknologi yang membuat orang lebih gampang mengakses internet dan menggunakannya untuk ujaran kebencian. Selain dari faktor eksternal, ada juga faktor internal yang menyebabkan seorang melakukan ujaran kebencian. Adapun faktor internal seperti keadaan psikologis seseorang, kejiwaan seseorang, maupun keadaan emosional pelaku yang tidak stabil dan gampang dihasut. Ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Tips untuk atasi ujaran kebencian. Pendekatan kebinekaan atau kewargaan digital dapat digunakan untuk mengatasi persoalan tersebut. Fokus yang dilakukan adalah upaya mempersiapkan individu yang milik informasi dan warga yang bertanggung jawab. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat perihal hak politik, sosial, dan budaya individu atau kelompok. Selain itu, perlu pula mengembangkan kesadaran soal kebebasan berbicara dengan memperhatikan implikasi sosial yang muncul. Guna mengurangi ujaran kebencian dalam bermedia sosial, diperlukan keterampilan untuk memberikan argumentasi yang efektif dan mengartikulasikan keyakinan dan pendapat pribadi. Pendapat pribadi hendaknya juga dilontarkan secara bermartabat dan keterampilan tersebut perlu dimasukkan dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Selain itu, masyarakat hendaknya melek literisasi media guna mengembangkan kemampuannya dalam merespon merebaknya pesan-pesan kebencian di media sosial. Warga yang melek media mesti sadar etika berkomunikasi, memiliki kemampuan yang cukup dalam menerima, memproduksi, dan membagikan muatan berita dalam media daring. Sebaiknya warga meneliti benar tidaknya informasi dan mengecek apakah dalam informasi tersebut bermuatan fitnah atau bahkan anjuran kekerasan. Informasi yang berasal dari sumber tak terverifikasi, tidak masuk akal dan tidak bermanfaat,
tidak perlu disebarkan karena dapat menimbulkan kegaduhan. Itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.